Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana Iqbal Khairi dengan NIM 2023-23-0017. Di sini saya akan kembali mempraktekkan dan menjelaskan tentang Linux esensial pada Lab 07 yang tujuannya untuk tugas mata kuliah sistem operasi. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah sistem operasi, Bapak Yan Sofyan Andana Saputra Eskom Mkom. Nah, di sini kita akan membahas tentang navigate home dan sistem directories, lalu ada listing file dan directories. Lanjut. Nah, di sini itu ada PWD. PWD itu adalah perintah untuk menampilkan directory tempat kita sedang bekerja saat ini. Dengan kata lain, PWD itu bisa kasih tahu kita lokasi folder kita tuh ada di mana saat ini dalam struktur file Linux. Nah, contoh itu seperti ini. Kita ketik PWD. Nah, di sini. Terus di bawahnya itu ada echo home. Nah, itu echo home itu digunakan untuk menampilkan lokasi directory home milik pengguna yang sedang login saat ini. Echo home. Nah, ini lanjut. Lalu bisa dilihat di sini ada cd garis miring. Nah, gunanya itu untuk perintah Linux yang digunakan untuk berpindah ke directory root. Contohnya itu seperti ini. cd /pwd. Nah, di sini kita tuh bisa lihat kalau kita tuh sudah berada di directory root. Nah, besok di sini selanjutnya kita langsung lanjut. Di sini ada cd doang. Nah, cd aja ini tanpa argumen bisa digunakan untuk berpindah ke directory home user yang sedang aktif. Contoh itu seperti ini. cd. Terus kita ketik dengan pwd. Nah, di sini kita sudah kembali ke directory home user yang sedang aktif. Lalu selanjutnya step 4 ini. Lalu di sini selanjutnya kita nih di sini ada cd/home, berarti kita itu akan merubah directory kita ke directory home. Nah, contoh itu seperti ini. cd home. Nah, di sini kita ketik pwd. Nah, di sini kita tuh jadi udah kembali ke directory home. Langsung lanjut aja. Nah, selanjutnya kita ada di step kelima, yaitu ada cd terus ada tanda tilde ini. Nah, itu digunakan untuk berpindah ke directory home user yang sedang aktif. Sama kayak cd tanpa argumen, contoh itu seperti ini. Kita cek lagi dengan ketik pwd. Nah, jadi kita tuh sudah kembali ke directory home user yang sedang aktif. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke step ke-6. Nah, di step ke-6 ini ada komen panjang. Di situ ada tanda tilde yang gunanya untuk menampilkan directory home dari user tertentu. Nah, contohnya kita langsung aja. Echo, terus ada tilde lagi sysadmin. Nah, jadi itu setelah kita ketik kodenya tadi, komen tadi, si tilde sysadmin itu akan menampilkan directory home untuk user sysadmin. Nah, terus yang tilde root menampilkan directory home untuk user root. Terus yang tilde mail menampilkan directory home untuk user mail, dan tilde nobody akan menampilkan directory home untuk user nobody. Nah, lanjut kita di sini step 7 ada cd tilde root ini. Itu tuh untuk perintah mencoba masuk ke directory user root. Nah, tapi di sini tuh ada permission denied. Nah, kenapa tuh bisa ke denied? Karena directory root itu biasanya hanya dapat diakses oleh user root atau yang user dengan hak administratif atau super user. Nah, lanjut. Ini kita ada di step ke-8, ada cd/usr/bin. Nah, kita akan coba dulu cd/usr/bin. Nah, kita ketik pwd. Nah, kita di sini belum masuk ke berapa.
perintahnya sini akan saya jelaskan, yaitu di CD. Di sini ada CD. CD itu perintahnya untuk digunakan berpindah atau change directory ke suatu directory dalam sistem file. Nah, si /usr/bin itu adalah path directory yang ingin kita tuju. Nah, /usr itu directory yang lebih besar dan /bin-nya itu subdirectory yang di dalamnya. Tempat program yang dieksekusi biasanya disimpan. Kita langsung selanjutnya. Di sini step 9 ada cd/usr, berarti kita akan kembali ke directory usr. Nah, contoh itu seperti ini. cd/usr. Nah, dengan ketik pwd. Nah, maka kita di sini sudah kembali ke directory usr. Selanjutnya di step ke-10 ada cd/usr/share/doc. Itu sama kayak tadi, kayak cd usr bin, yang dimana penjelasan perintahnya itu kayak gini. CD itu perintah untuk berpindah change directory ke directory tertentu. Nah, terus /usr/share/doc ini gunanya untuk path directory tanpa dokumen perangkat lunak disimpan. Nah, /usr/share itu directory digunakan untuk berbagi data dan informasi di sistem. Nah, /doc-nya itu sebagai subdirectory dalam usr share yang khusus berisi dokumen. Contoh itu seperti ini. cd/usr/share/doc. Nah, benar ya, sudah. Kita lanjut 11. Nah, di cd bash ini kita akan mencoba berpindah ke directory bernama bash yang ada di directory aktif saat ini. cd bash pwd, maka akan seperti ini. Lanjut. Di sini ada cd terus titik-titik. Nah, itu gunanya kita akan kembali ke directory sebelumnya sebanyak 1 kali. Nah, contoh itu seperti ini. cd titik salah harus di spasi pwd. Nah, tadi kan sini ada bash. Sekarang kita kembali ke directory sebelumnya, yaitu yang doc. Nah, selanjutnya sini ada step 13. Di sini ada cd titik/dict. Nah, itu kurang lebih sama kayak sebelumnya yang cd titik itu. Nah, itu kembali ke directory sebelumnya sebanyak 1 kali, tapi sehabis masuk ke habis itu kita masuk ke directory dict. Contohnya itu seperti ini. Ketik di sini cd titik/dict. Nah, tadi kan kita kembali ke share, terus lalu kita masuk lagi ke directory dict. Langsung di sini 7.3 kita akan ngebahas listing files dan directories. Di sini ada cd. Nah, di sini tuh ada ls yang gunanya itu ada folder atau file apa saja yang di directory saat ini. Cara kita ke cd dulu nih. Terus clear. Nah, ls. Nah, penjelasannya itu yang ada di bawah ini. Kalau warnanya hitam atau putih, itu berarti jenis filenya itu file biasa. Nah, kalau warnanya biru, itu file directory. Nah, kalau warnanya cian atau biru muda gitu, itu jenis filenya file tautan simbolik atau file yang mengarah ke file lain. Nah, kalau warnanya hijau, itu file yang bisa dijalankan program. Kita next saja. Di sini step keduanya, yaitu ada ls-a. Nah, itu digunakan untuk menampilkan semua file dan directory yang ada di dalam suatu folder, termasuk file yang tersembunyi yang diawali dengan tanda titik. Contohnya itu seperti ini. ls-a. Nah, di sini sudah tertampil semua file dan directory, juga termasuk file tersembunyinya. Lanjut di step 3. Nah, di sini ada perintah ls-l/etc/host. Nah, digunakan untuk menampilkan informasi tentang file host yang ada di directory etc. Contoh itu seperti ini, ls-l/etc/ps lagi belakangnya
Di sini saya akan menjelaskan kalau strip yang di awal ini itu karakter pertama menunjukkan tipe file. Strip ini berarti file yang biasa. Lalu kalau sebelahnya itu yang RWRR, yang ini nih, yang ini, yang RW ini. Nah, itu menunjukkan izin akses untuk file. Nah, terus selanjutnya ini yang satu ini menunjukkan jumlah hard link. Nah, kalau ini root ini itu grup pemilik file. Nah, 150 atau 172 di sininya nih. Itu ukuran file dalam satuan byte. Nah, kalau yang ini Desember bla 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 itu tanggal dan waktu terakhir file dimodifikasi. Kita langsung lanjut. Nah, di bab ini ada ls-r/etc/udef. Nah, itu digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori etc/udef beserta subdirektori secara rekursif. Contohnya itu seperti ini. ls -r besar /etc/udef. Nah, jadi tuh perintah ls itu perintah untuk menampilkan daftar file dan folder dalam direktori. Nah, -r itu opsi yang digunakan untuk menampilkan isi direktori secara rekursif, yang artinya itu selain menampilkan file yang ada di dalam direktori tersebut, perintah ini juga bisa menampilkan file yang ada di dalam subdirektori dan seterusnya. Nah, terus yang untuk /etc/udef, nah itu adalah path alamat direktori yang isinya yang ingin dilihat. Nah, yang tadi /etc/udef ini biasanya berisi konfigurasi untuk manajemen perangkat keras di sistem Linux, khususnya untuk pengaturan perangkat dan aturan terkait perangkat device rules. Kita langsung lanjut lagi. Di step kelima, di sini tuh ada perintah ls-d/etc/s bintang. Itu digunakan untuk menampilkan daftar direktori atau file yang ada di dalam direktori /etc ini yang namanya dimulai dengan huruf S. Contoh itu seperti ini. ls -d/c/s bintang. Nah, jadi tuh di sini tuh sudah menampilkan beberapa path dengan pola pencarian, artinya dengan pola pencariannya tuh dengan dimulai huruf S gitu loh. Kita lanjut lagi. 7.3.6. Nah, di sini tuh ada perintah ls-d/etc/tanda tanya digunakan untuk menampilkan daftar direktori atau file yang ada di dalam direktori PC yang memiliki nama terdiri dari tepat 4 karakter. Contohnya tuh seperti ini. ls-d/etc/ tanda tanyanya ada 1, 2, 3, 4. Nah, si /etc/tanda tanya ini itu merupakan path dengan pola pencarian. Tanda tanya ini mewakilkan satu karakter. Jadi kalau tanda tanya ada 4, mencari nama file direktori yang terdiri dari tepat 4 karakter di dalam direktori etc. Nah, terakhir ini ada ls-d/etc/abcd bintang. Nah, itu digunakan untuk menampilkan file direktori dengan direktori yang ada di dalam /etc ini yang namanya dimulai dari huruf A, B, C atau D. Contohnya itu seperti ini. ls-d/etc/abcd terus kasih bintang. Nah, tuh jadi pola pencarian ini mencocokkan file atau direktori dalam etc yang dimulai dari salah satu huruf A, B, C atau D. Nah, kemudian diikuti oleh karakter apapun karena ada tanda bintang setelah tanda kurung itu. Jadi sekian aja dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.